Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 5 Januari tahun 2024. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan
azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya.
Video pembelajaran. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Kunci kebahagiaan, katanya Ghazali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu nggak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, janjane misalnya makanan yang kamu sukai apa sih, kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu. Kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia ya membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Ghazali di bagian awal Kimia Sa'adah itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu nggak bahagia karena kamu nggak kenal dirimu. Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis, tapi karena kamu nggak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak, dan kamu tiru. Ya nggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali? Biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam. Itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing, tapi karena ingin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada steak, ada apa. Padahal begitu lihat steak kamu janjane mau muntah. Itu panganan opo ini. Tapi yo biar dianggap keren, terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Nggak enak karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, meletup kayak gitu gimana. Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak, longgar. Loh iya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayangkan kamu pakai jin ke kamar mandi sudah tak sumpek, coba pakai sarung tinggal diangkat, wes. Nah ya kan, loh, itu kecenderungan jiwamu, tidak bisa dibohongi. Jadi kenali dirimu. Oke. Terus, dan jangan salah, katanya Ghazali, mengenal diri itu manfaatnya dua. Begitu kamu jernih membaca dirimu, semakin ke dalam, semakin ke hakikat sebenarnya siapa itu manusia, justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan. Ya kan? Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan, wa nafakha fihi min ruhi. Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah, dan itu citranya, gambarnya ruh dalam diri kita itu gambarnya Allah. Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati, hakikatnya kamu kenal Allah. Jangan dibayangkan, kalau mau lakukan, bersihkan dirimu sebersih-bersihnya, singkirkan dari debu-debunya. Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan. Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua, kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, jadi kunci bahagia pertama, kenali dirimu. Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling tidak kayak tadi, nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakkur. Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa, yang tidak disukai apa, cita-citamu apa saja, keinginanmu apa saja. Terus kamu cek, ini keinginan ini
sifatnya kayak gimana sih, positif apa negatif? Kalau negatif, kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Wah, itu muhasabah namanya. Jadi yang pertama, kenali dirimu deh. Siapa kamu? Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat. Ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, apa kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Posisimu anak bukan bapak. Lah ya kan? Harus jelas. Nah itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah. Jangan-jangan kamu itu teman, opo sahabat, opo musuh kan juga harus jelas. Biar menyikapinya juga enak. Maka know yourself. Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan, kenali dirimu. Itu kalimat-kalimat di Kimia Usada. Coba deh kalau sanggup, tanyakan, siapa aku dan dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, apa sih tujuan kedatanganku dan persinggahanku di dunia ini, di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan. Tanyakan itu, coba jawab. Ini PR-mu nanti malam. Ya sambil nonton sepak bola kalau ada, ini dijawab. Kira-kira siapa sih aku itu, dari mana aku datang, kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh. Apa kebetulan atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja, kok aku dilahirkan di Sumatera, kok aku dilahirkan Jawa Timur, kok aku kira-kira disuruh bawa misi apa sama Allah. Nah itu muhasabah. Video pembelajaran. Kata Russell, bagi saya, hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun, apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme, macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia, kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat, ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat, kata Russell, bagi saya, hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun, apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek.
Apa ndak boleh maju kalau gitu? Kalau ingin maju-maju saja, ingin hebat-hebat saja, ndak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus tapi tidak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Jadi hidupmu tidak akan nyaman. Oke. Nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges, waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu, jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, kamu tidak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi, persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya dekat-dekat saja, sekeliling saja, kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan, karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya, boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh, hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi. Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ayo beda lagi. Wah, saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak, tidak apa-apa lah, saya ikhlas, itu tidak ngono. Itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan. Itu menarik kalimatnya Russell ya, boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan. Bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan.
Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali mbok nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya pada saatnya akan bosan. Mbok kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap, tahun kedua mungkin tinggal setengah, tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya, tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, atau lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus biasa sudah. Ada berita klubmu menang, nggak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang.
Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya, cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga, gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jadi ya membosankan tuh, tiap Rebu harus kesini capek-capek, terus harus mikir, harus itu saya loh ya. Jadi ya kan ya bosen itu gini terus, tapi ya gimana lagi, yuk diistiqomahi wong bareng apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum saja, tapi kalau tidak ragu-ragu, minum enggak ya kan, terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya, bolos apa masuk enak. Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok yo kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Nah, jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati, apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya.
Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuale, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah, ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang, suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya, kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah, kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok, Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali, saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu tidak rela orang lain hebat. Kamu tidak rela orang lain sukses. Kamu tidak rela orang lain uangnya banyak. Kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitonia. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok. Tidak apa-apa, asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia. Untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa. Biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama. Itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran, berita-berita palsu bertebaran. Itu
Ya semoga isinya baik-baik, tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi, buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita, mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain, dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes, biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja, menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia. Nah, ini juga banyak. Orang tidak bahagia karena rasa berdosa yang berkepanjangan. Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah pak, saya banyak dosanya pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas ya, kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi, terus maju. Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri. Jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan ya pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba enggak bisa lupa, itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini, ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah sandalku kok tidak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini, kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah ini gara-gara nyolong sandal ini, mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, tidak tenang. Wah selamat tidak ya saya nanti? Segalanya lancar tidak ya, wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa, ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah, tobat. Toh kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat, dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak, saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty. Guilty consciousness. Rasa berdosa yang berkepanjangan maksudnya, bukan
rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah ya merasa salah, ini tetap harus hidup. Tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia. Baik, ini masih penyebab-penyebabnya. Nah, ini menarik. Saya tidak menerjemah, mungkin kalau di buku ada terjemahnya. Persecution mania. Ini istilahnya ya, ini mungkin setara dengan mancing mania ini. Persecution mania itu nama lainnya persecution delusory. Merasa bahwa orang lain itu akan menyakiti dirinya. Jadi merasa bahwa orang itu cenderung mempersekusi dirinya. Kalau ada orang ngomong dia, mesti ngomong aku itu, mesti ngomong aku. Itu persecution mania. Mesti bohong itu kalau sama saya mesti. Jadi selalu merasa dikejar-kejar orang lain yang ingin menyakiti dia. Ya tentu saja kalau kita punya mindset seperti ini kita tidak akan bahagia. Biasanya pikiran seperti ini membuat kita pasang kuda-kuda terus. Kadang-kadang lebih agresif. Sebelum saya disakiti, tak sakiti dulu saja. Nah, jadi ini juga membuat orang tidak bahagia. Kata Russell, ada indikasi orang yang merasa seperti ini, itu dia merasa aku itu orang baik. Yang tidak baik itu orang lain padaku. Kita merasa orang lain itu mesti iri padaku. Orang lain itu mesti senang lihat saya celaka. Itu pikirannya begitu terus. Dia lupa bahwa kadang-kadang kita juga begitu jahat sama orang lain. Tapi yang ada di pikirannya orang lain saja yang jahat sama dirinya. Nah, ini namanya persecution mania. Tidak tenang, khawatir ditipu orang. Kayak kita misalnya khawatir diprank orang. Itu karena kita sebenarnya awalnya kan juga sering ngeprank. Kita bohongi orang, tapi kalau dibohongi orang kita marah-marah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingat ya, kalau ada orang sedang marah kepada kita, jangan dimasukkan ke hati, karena orang sedang marah sedang tidak normal kata-katanya. Tidak boleh dimasukkan ke hati dan jadi sakit hati. Relax saja ya. Kalau ada orang yang kata-katanya tidak enak, bagaimana?
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang yang kata-katanya sedang tidak enak, kita tetap berkata yang baik. Itu SOP-nya. Tidak boleh marah. Adik-adik, kalau lihat dunia ke bawah, supaya syukur. Jangan lihat yang boleh lihat sekali-kali karena memang ada, tapi jangan sibuk melihat yang atas sehingga kita lupa terhadap nikmat dari Allah. Lihat sepatu teman bagus, jadi lihat sepatu sendiri jadi jelek. Lihat HP teman, ini keren. Lihat HP sendiri jadi jadul. Ini salah. Lihat ke bawah. Kalau kita tidak punya mobil, lihat yang punya motor. Kalau kita tidak punya, lihat yang punya sepeda. Lihat terus ke bawah. Insya Allah akan nambah syukur. Ini wasiat Rasulullah SAW. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar, cepat bener, pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temennya, kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean nggak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Jadi cara milih pasangan hidup yang baik adalah carilah yang layak dijadikan sahabat, yang paling mungkin jadi sahabatmu. Nah, jadi ini rumus kata Dewantanya. Pernikahan itu kan bertemunya dua jiwa. Nah, akan bisa langgeng kalau polanya pola persahabatan. Jadi ini rumusnya. Jadi persahabatan setelah menikah itu luar biasa. Tapi persahabatan sebelum menikah berarti kamu ditolak tadi. Kamu diajak sahabatan saja. Bukan cinta, tapi persahabatan. Karena dalam persahabatan ada unsur mutual, kerjasama, saling memahami, dan lain sebagainya. Saya coba membiasakan yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan. Dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah untuk keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah, 2,5%, 5%, keluarkan aja, bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat anda dan menjadikan dunia kecil bagi anda. Apapun yang anda butuhkan ada kecil sekali, dan anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan anda. Kalau Allah ngasih kamu susah, kalau Allah ngasih kamu ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama sama dirimu. Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan, mungkin Allah suka rindu mendengarkan suaramu terus. Jadi jangan salah paham dulu. Makanya cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta, maka kamu tidak akan kecewa, tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Karena banyak rahasia di balik itu. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Video dakwah. Makanya kata Imam Ghazali itu, kalau kamu ingin sopan gampang, melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil.
Karena masih kecil kan, tentu secara dosa nggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, huwa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, misalnya Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video dakwah. Semakin tinggi imannya dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya, kan orang lemah itu kalau lemah iman, rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya, itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang, cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil. Adzan itu adzan dari kata udhun, telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan. Siang disebutkan, sore disebut, sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya kuat, sorenya lemah, bahkan ada yang kufur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kita ambil misalnya zuhur jam berapa? Subuh jam berapa? 4.22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah 4.25 misalnya. Nah ini kalau azan 4.25, Allahu akbar, Allahu akbar, Anda langsung sadar, ya Allah azan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon. Itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan. Dipanggil semuanya. Hei baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat. Itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota, yang camat tetap camat, yang dosen tetap dosen. Gak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya, mengingatkan. Ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu. Dari akhirat. Ini kan tempat pulang terakhir kan. Logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik. Sekarang sedang kita beraktivitas. Berarti kita siapkan kan. Tempat yang bagus. Kalau pulang nyaman. Tempatnya enak dan sebagainya. Nah Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah.
ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu indah. Ingin apapun celing langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Antum sekarang, waduh lapar nih, dan nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk, celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatun Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya 2 hal. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja beraktivitas, akan bingung apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa yang mau diraih. Nah kita tarik dari atas, surganya mau yang mana? Supaya jelas. Nanti dari situ muncul kurikulum. Itulah yang dikerjakan selama hidup. Itu aja terus. Sampai wafat. Hidup itu kan gampang. Cuma tinggal menunggu wafat saja. Setelah itu selesai kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah saya ingin cepat. Karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu kalau ada waktu kita diskusi. Supaya memberikan kesempatan Syuruk dan yang lainnya. Fokus baik-baik. Saya akan cepat. Dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Ya, gak apa-apa. Saya paham ya. Kalau kan selalu terjadi begitu, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau nggak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4. Target belajarnya itu kuat. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga ya nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Jadi Firdaus. Sudah? Oke, tarik ke sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya nggak pernah disebutkan dalam Quran hanya kiai, hanya ustadz, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Dan itu pakai alladzina. Semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. 1, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT dan sebagainya silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia. Tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas sampai sini? Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting. Yang nggak penting diam. Lihat yang penting-penting. Yang nggak penting nggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting. Yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal. Insya Allah, ini siap.
Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja itu untuk mewujudkan targetnya ini ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya, kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Nggak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu nggak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya. Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%. Itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 975 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan keempat-empat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun. Maaf, ustadz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah. Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah. Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silahkan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha bin naumihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih ya. Karena nanti ada hadis lain kalau menduga tangannya kotor cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu ada bacaan dulu wa qara'a khawatim surah Ali Imran dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man